Oke, jadi ini turunan lagi juga. Jadi kalau tadi kecepatan adalah turunan dari fungsi posisi, maka percepatan itu adalah turunan dari fungsi kecepatan. Jadi jadi kalau tadi kecepatan itu adalah turunan dari fungsi posisi, maka kalau percepatan itu adalah turunan dari kecepatan. Nah, jadi kalau kecepatannya diketahui V sama dengan 6T I plus 4 J ya. Maka A ini adalah percepatan ya. Jadi sebenarnya dalam bahasa Inggris, dalam lambang-lambang ini itu banyak dari bahasa Inggris ya. Jadi A ini singkatan dari acceleration ya. Acceleration itu percepatan. Disingkat A ya. Kalau rumus dalam bahasa Indonesia mungkin percepatan disingkat P ya. Percepatan itu ya. Tapi ini kalau dalam bahasa Inggris maka dia disingkat dalam A karena dari kata acceleration. Jadi A ini adalah turunannya dari V. Nah, karena dia turunan dari V, maka ini kita tinggal turunkan 6T pangkat satu ya. Ini 6 kali pangkat satu berarti 1 kali 6 tetap 6. T-nya, T pangkat satu dikurangi satu menjadi T pangkat 0, berarti hilang. Nah, kalau ini 4 ini, karena di sini sebenarnya adalah ada T pangkat 0 ya, berarti 0 kali 4 berarti jadi 0. Sehingga turunannya hanya A sama dengan 6I. Ya, tuh, belum selesai skrip. Oh, sudah. Kita belum selesai skrip. Ada yang tanyakan? Penjumlahan vektor nggak dimasukkan. Masa tadi ada penjumlahan vektor. Ini 3D ya, sama saja sebenarnya. Saya carikan soal penjumlahan vektor ya. Jadi karena di kurikulumnya ada penjumlahan vektor, maka ada soal penjumlahan vektor juga. Hmm.
Ini sumber bukunya tadi yang saya gunakan ya. Kan 2009. Belum merdeka ini, tapi mas, tapi betul ada faktor ya di sini. Jadi kalau di mind mapnya, faktor ini dia ada di bagian dari persamaan gerak ya. Jadi gerak itu ada gerak linier, gerak rotasi, gerak parabola. Dan faktor ini ada di bagian dalam persamaan gerak itu. Ini contoh yang tadi menggambarkan antara perbedaan perpindahan dengan jarak ya. Jadi kalau jarak itu yang ditempuh, lintasan yang ditempuh, sedangkan perpindahan adalah posisi dari titik awal. Oh, memang nggak ada penjumlahan vektor ternyata. Ini malah sudah ada integral ya. Ini lambang dari integral, malah belum kalian, malah kelas 12 malah. Bukunya sepertinya yang saya keliru. Oh iya, nggak ada penjumlahan vektor malah. Hmm, dikit sekali di sini malah. Lebih banyak ke gerak parabola, gerak jatuh bebas. Iya. Jadi karena tadi di admin requestnya vektor kelas 11 itu fisika kelas 11, saya search di Google itu awalnya saya search vektor kelas 11 itu ternyata yang keluar adalah matematika, vektor di matematika. Setelah saya search vektor fisika kelas 11, yang keluar buku ini itu. Kalau di kurikulum, kalau di buku kalian, barangkali ada yang dekat dengan bukunya, vektornya sampai apa di pelajaran di bukunya? Karena di sini ternyata memang tidak ada penjumlahan vektor. Kalau di yang vektor yang matematika ada penjumlahan vektor. Ada penjumlahan vektor, ada perkalian vektor. Malah perkaliannya ada dua, ada perkalian titik dan perkalian silang. Jadi perkalian titik dan perkalian silang untuk vektor itu beda. Kalau vektor dikalikan vektor dengan perkalian titik, itu hasilnya adalah tetap vektor. Tetapi jika vektor dikalikan vektor dengan perkalian silang, maka hasilnya adalah skalar ya. Jadi beda hasilnya. Karena itu saya tadi sempat bingung loh, ini vektor yang matematika atau vektor yang fisika ya. Karena keterangannya di admin adalah vektor yang fisika, maka saya ambil buku ini. Ternyata kayaknya
Nggak tahu sudah pas atau belum ini dengan buku yang sekarang. Karena saya nggak punya buku yang sekarang ya. Barangkali ada yang dekat dengan bukunya atau punya buku paketnya bisa dilihatkan vektornya sampai apa. Tapi betul kan ya di pengumuman adminnya adalah vektor fisika kan ya. Ini ya WA-nya admin. Mata pelajaran fisika kelas 11 materi vektor ya. Mentor Pak Ragil atau Mister Ragil. Betul berarti fisika. Jadi awalnya tadi saya set itu vektor kelas 11 gitu. Yang keluar adalah vektor di matematika, bukan vektor di fisika ya. Karena tadi saya sempat ngomongkan kalau vektor itu dibahas di dua mapel, di fisika dibahas, di matematika juga dibahas gitu. Karena yang keluar matematika, saya pikir kurang pas, karena yang diminta fisika. Setelah saya masukkan vektor fisika kelas 11 lah yang keluar buku yang tadi itu. Ini apa ya? Saya coba ya, saya buka. Oke. Kita coba lihat yang ini ya. Ini tapi bentuknya adalah langsung presentasi ya. Kalau dari keterangannya kurikulum Merdeka. Nih, Rektor Fisika SMA kelas 11 kurikulum Merdeka ya. Oh iya, ini ada penjumlahannya ya. Mengidentifikasi perbedaan besaran skala dan vektor. Oke, kita sudah tadi. Apa itu vektor? Apa yang dimaksud vektor? Ini sudah kita bahas tadi ya. Besaran skala dan vektor. Kalau skalar, nilai tidak memiliki arah ya. Contohnya massa. Nilai dan memiliki arah. Contohnya energi potensial. Nah, energi masuk vektor kan seharusnya. Bisa cara-cara tak kalau di sini? Oh bisa ya. Oh bisa. Aplikasi di sini aja. Ya, jadi cara menggambarkan vektor itu salah satunya itu adalah diakhiri dengan tanda panah ya. Oh, loh, nggak bisa ternyata. Oh, bisa. Kalau ditutup, nggak bisa ditutup. Kalau nggak bisa ditutup. Ya, jadi kalau menggambarkan vektor, misalkan vektor dari A ke B, tadi perpindahan, maka menggambarkannya diberikan tanda panah. Jadi misalkan tadi perpindahan ya,
dari A, kemudian bergerak ke kanan seperti latihan nomor satu tadi, bergerak ke kanan sejauh 8 meter. Nah, berarti gini, ini 8 meter. Arah vektornya yaitu ke kanan. Kalau ini arah vektornya adalah 30 derajat ke atas. Oh, kelihatan ya kalau kekecilannya. Terlalu kecil. Jadi 50 meter ini besarnya, kemudian 30 derajat ini adalah arahnya. Oke. Jadi lambang vektor itu menggunakan anak panah, kalau besar vektor menggunakan tanda kurung. Kurung mutlak ya ini ya namanya. Jadi kalau dia menuliskan A, ini berarti adalah lambang vektor, berarti dia adalah vektor A. Tetapi kalau dia menuliskan gini, berarti ini adalah besar vektor B. Dua vektor dikatakan sama jika besar dan arahnya sama. Jadi harus sama besar dan arahnya. Tetapi jika besarnya saja yang sama, maka tidak dikatakan vektor yang sama. Jadi misalkan ini misalkan ini adalah vektor A dan ini adalah vektor B, maka vektor A sama dengan vektor B karena besarnya sama, arahnya juga sama. Tetapi ini kalau ini adalah vektor A dan ini adalah vektor B, meskipun besarnya sama-sama 50 meter, tetapi arahnya berbeda ya. Sehingga vektor A tidak sama dengan vektor B. Oke, ini cara penjumlahan vektor dengan metode segitiga. Misalkan ada vektor B ini, kemudian ada vektor A ini. Jika A plus B, maka bagaimana vektornya? Nah, jadi panahnya ini dia akan bertemu dengan ujungnya ini. Jadi B-nya tadi kita geser sehingga dia menjadi seperti ini. Nah, ini B-nya. Kemudian hasil penjumlahan vektornya atau disebut dengan resultan adalah ini. Ini resultannya. Tak kecilin sedikit, 40 ya. Oh, 40 sama. Ini yang ngarap, yang pena ini soalnya kalau ditutup, dia tidak jadi pena ya. Jadi harus dibuka. Ya. Oke, soalnya ini misalkan dua vektor A dan B, di mana vektor A memiliki besar 12 Newton ke arah kanan, dan vektor B 5 Newton ke arah kanan seperti pada gambar. Tentukan resultannya. Tentukan besar dari kedua vektor tersebut jika kita jumlahkan dengan metode segitiga. Nah,
Maka ini kita geser ke sini sehingga dia menjadi seperti ini. Sehingga resultannya adalah ini. Atau R-nya akan sama dengan 12N plus 5N. Jadi di gambar ini salah satunya untuk mengetahui arahnya ya. Karena kan bisa jadi kalau ininya ke sini, maka arahnya jadi ke sana ya. Nah, untuk mengetahui arah dari vektornya itu. Karena tadi vektor itu besaran yang memiliki arah ya. Jadi bukan hanya memiliki nilai. Karena itu perlu digambarkan, tidak hanya dijumlahkan seperti ini, supaya tahu arahnya. Sama ya kayak yang tadi ya metode segitiga. Kalau yang ini adalah metode jajaran Genjan, sebenarnya hampir sama ya metodenya. Hasilnya sama maksudnya. Jadi kalau yang ini kita tempelkan ke sini, sehingga dia jadi seperti ini. Kemudian kita buat garis sejajar yang ini, vektor yang sejajar dengan B, dan vektor yang sejajar dengan A. Nah, sehingga nanti ini kita ketemu resultannya. Ini adalah R-nya, atau sama dengan A plus B-nya. Nah, kalau pengurangan, tadi pengurangan ini ya, jumlah. Perhatikan perbedaannya, kalau yang tadi adalah panah ketemu ini ya, ketemu ujungnya. Kalau yang ini kebalikannya, ujung ketemu ujung. Ya, ini B-nya ke bawah. Oh iya, karena dia main B ya. Jadi kan dia adalah A main B. Main ini kan kebalikannya. Karena itu B-nya dibalik. Arahnya dibalik. Jadi B itu nilainya sama dengan main B. Tetapi arahnya berbeda dengan min B, kebalikannya. Jadi untuk nilainya B itu sama dengan min B, tetapi arahnya yang berbeda. Karena itu di sini dia dibalik. Ya, setelah dibalik, ketemukan ujung dengan ujung, kemudian dikasih garis yang sejajar, sehingga kita tarik dari ujungnya ketemu resultannya. Arahnya ke sini. Ya, ini kalau pengurangan vektor ya, caranya seperti itu. Ya, ini kalau menggunakan rumus adalah seperti ini caranya. Menggunakan rumus, menggunakan A kuadrat plus B kuadrat menjadi 2AB cos theta. Cos alpha ya. Di mana cos alpha itu adalah sudut yang terbentuk dari dua vektor tersebut. Sehingga ketemu resultannya. Ini hanya sampai di sini ya ternyata ya. Jadi masih lebih banyak yang materi yang tadi ya. Karena ada Cartesius dan lain sebagainya.
Sebenarnya kalau fisika ya lebih tepat yang tadi, kalau ini lebih cocok di matematika. Matematika juga seperti ini membahasnya. Jadi perkalian vektor, pengurangan vektor, penjumlahan vektor gitu ya. Berarti tadi agak bingung juga. Ini yang matematika atau yang fisika? Ini belum saya share screen ternyata ya. Oh, sudah ya. Ya, 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 sudah, sudah. Takutnya belum. Ya, itu yang mengenai vektor penjumlahannya tadi seperti yang dicontohkan atau pengurangannya juga sama. Kalau yang fisika itu berarti kurikulum yang lama di vektor di fisika adalah seperti itu. Karena untuk yang buku kurikulum Merdeka saya belum nemu ya. Nanti saya lihat lagi mungkin. Jadi karena tadi masih belum nemu yang buku fisika kelas 11 kurikulum Merdeka, apakah vektornya sama seperti yang tadi atau bagaimana? Ada yang tanyakan silakan. Penasaran ya, fisika kelas 11 kurikulum Merdeka. Oh, oh, tetap kembali ke buku yang tadi. Ya, ada memang ya. Jadi buku yang tadi yang saya sempat tunjukkan itu dari websitenya Kemendikbud, dari websitenya rumahbelajar.id ya, dari Kemendikbud ya resmi. Karena itu saya pikir tadi itu yang terbaru untuk apa namanya kurikulum Merdeka. Ternyata bukan sepertinya. Oke, karena waktunya sudah berakhir, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di lain kesempatan ya. Selamat malam. Ini ada siapa ini? Sudah dimulai. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain waktu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama.